Salam sejahtera saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Membaca judul pembahasan kita hari ini mungkin tampaknya kontradiktif. Ekualitas laki-laki dan perempuan. Jelas ini mau menegaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Namun di sisi lain, laki-laki sebagai kepala menyiratkan dalam tanda kutip posisi keutamaan laki-laki. Kejatuhan di dalam dosa memang telah merusak semua tatanan kehidupan manusia, termasuk relasi antara laki-laki dan perempuan. Di satu sisi kita menyaksikan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Akibat dosa telah mendistorsi apa artinya laki-laki sebagai kepala. Di sisi lain, sekelompok orang berjuang menghapuskan semua bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Berjuang menyetarakan posisi perempuan dengan laki-laki secara mutlak atau menolak prinsip laki-laki sebagai kepala. Saudara-saudara terkasih, Alkitab menunjukkan bahwa ekualitas kesetaraan laki-laki perempuan dan peran atau posisi laki-laki sebagai kepala adalah rancangan awal Allah sehingga tidak mungkin berkontradiksi. Inilah yang sering disebut paradoks dan seringkali ini ditunjukkan oleh Alkitab kita. Nah, kita akan melihat beberapa ayat dalam kitab Kejadian tentang penciptaan manusia sampai kepada kejatuhan dalam dosa. Dan kali ini dalam aplikasinya kita akan banyak berbicara dalam konteks keluarga, dalam konteks suami istri. Pertama kita akan melihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara, ekualitas laki-laki dan perempuan dinyatakan secara melimpah dalam bagian ini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama dengan rencana, maksud, dan bersifat personal. Baiklah kita menjadikan. Ayat 26 ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama disebut manusia. Ayat 26 dan 27. Laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar Allah. Ayat 27. Ini adalah dasar yang kuat. Ekualitas, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena sama-sama menyandang citra Allah, gambar Allah. Maka dengan demikian, laki-laki dan perempuan telah diciptakan dengan tujuan yang sama, yaitu gambar Allah yang menyatakan kehadiran, kemuliaan Allah dan kerajaan Allah di muka bumi. Itulah yang ditunjukkan ayat 26 dan 28. Laki-laki dan perempuan sama-sama diberi mandat untuk menguasai bumi. Dan Allah memberkati mereka
dan berkomunikasi, berfirman kepada mereka. Sama-sama laki-laki dan perempuan. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka. Sehingga sama sekali tidak ada alasan untuk menganggap bahwa secara hakikat, dignity, martabat, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tidak ada dasar yang menunjukkan hal itu. Laki-laki dan perempuan setara. Ekualitas laki-laki dan perempuan. Namun saudaraku, kesetaraan itu tidak meniadakan bahwa laki-laki sebagai kepala. Mari kita perhatikan ayat 27. Tidak seperti makhluk lainnya, Alkitab menyebutkan perbedaan jenis kelamin manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Berarti hal ini penting untuk kita perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mari kita perhatikan frasa yang pertama. Diciptakannya dia. Dan kata dia di dalam bahasa Ibrani muncul dalam bentuk tunggal dan maskulin. Laki-laki. Sebagaimana juga kita bisa lihat ditunjukkan oleh Alkitab berbagai terjemahan berbahasa Inggris. Baru kemudian dia yang berbentuk tunggal dan maskulin itu diikuti oleh kejamakan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Laki-lakilah dan bukan perempuan yang merepresentasikan, mewakili umat manusia. Itu bagian pertama yang akan kita lihat. Sekarang kita akan melihat Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Pertama, mari kita melihat kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, kesetaraan, ekualitas antara laki-laki dan perempuan diungkapkan secara kaya. Perempuan disebut sebagai penolong yang sepadan. Ada banyak penafsiran yang memberikan apa arti sepadan. Namun apapun arti dari yang diberikan kepada sepadan, sepadan jelas mengungkapkan kesetaraan. Dan kesetaraan itu semakin jelas jika kita bandingkan dengan fakta bahwa sebelumnya laki-laki tidak mendapatkan penolong yang sepadan di antara segala binatang dan segala burung. Ini menunjukkan jelas laki-laki berbeda hakikatnya dengan segala binatang dan segala burung. Tetapi laki-laki mempunyai hakikat yang sama dengan perempuan. Sepadan. Menyatakan secara jelas kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan juga diungkapkan secara jelas dari kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Mari kita lihat ayat 22 dan 23. Allah menciptakan perempuan dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu. Ayat 23. Pada saat Adam melihat Hawa untuk pertama kalinya dan ia menyambut Hawa, ia menyambut perempuan dengan sukacita sebagai bagian dari dirinya. Dan ayat 24 bahkan menyatakan dengan jelas bahwa keduanya, laki-laki dan perempuan, istrinya adalah satu daging. Satu daging. Kesatuan ini secara jelas menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun
laki-laki sebagai kepala juga dinyatakan secara jelas di dalam Kejadian pasal 2 ini. Pertama, order atau urutan penciptaan. Laki-laki diciptakan pertama, baru kemudian perempuan. Itu ayat 18 sampai 23. Dan inilah yang menjadi alasan nasihat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 12 sampai 13 agar perempuan tidak memerintah laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Mungkin teman-teman kita berkata, apa pentingnya diciptakan pertama? Dalam satu komentari dijelaskan secara menarik. Kakak dan adik di dalam keluarga tentu saja ada kesetaraan sebagai anak. Ini tidak bisa kita bantah. Tidak ada alasan untuk tidak menerima kesetaraan sebagai anak. Namun, kesetaraan itu sama sekali tidaklah pernah mengabaikan apa arti posisi kakak, apa arti sebagai sulung di dalam keluarga. Kita nggak mungkin berkata dan kemudian pulang ke rumah dan berkata kepada kakak kita misalnya, oh nggak ada artinya kamu sebagai kakak. Setara sebagai anak. Namun posisi sebagai kakak yang pertama kali dilahirkan, itu penting, tidak dapat diabaikan. Berikutnya, perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang menyatakan ekualitas. Namun bagian ini juga mengungkapkan fakta yang sangat penting, bahwa perempuan berasal dari laki-laki. Ayat 22 dan 23. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Penyebutan nama perempuan menekankan dari mana dia berasal. Ayat 23, ketika Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada laki-laki, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara-saudara, memang bahasa Indonesia kita tidak dapat menunjukkan hal ini karena nama laki-laki sama sekali berbeda dengan perempuan. Namun dalam bahasa Ibrani, ia akan dinamai perempuan, Isha, sebab ia diambil dari laki-laki, Ish. Mungkin di dalam bahasa Indonesia seharusnya ia dinamai laki-lakias karena ia diambil dari laki-laki. Tapi sayang sekali bahasa Indonesia kita tidak menunjukkan hal itu. Perempuan berasal dari laki-laki. Dan Paulus menegaskan hal ini sebagai alasan mengapa laki-laki adalah kepala perempuan di dalam 1 Korintus 11 ayat 3 sampai 8. Ayat 8, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Selanjutnya Kejadian 2 ayat 18, perempuan memang penolong yang sepadan bagi laki-laki. Ini kesetaraan. Tetapi kita tidak boleh melupakan satu fakta yang sangat penting pada ayat ini juga, bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki, bukan sebaliknya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, bagi laki-laki yang sepadan dengan dia, yang sepadan dengan laki-laki. Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa inilah yang menjadi alasan laki-laki adalah kepala. 1 Korintus 11 ayat 9. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki.
Dan hal ini seharusnya membawa implikasi yang besar, khususnya dalam konteks keluarga. Perempuan, seorang istri, menggenapi hakikatnya sebagai perempuan dengan cara menolong suami untuk menjadi kepala keluarga yang baik. Sukacita seorang istri bukanlah pada saat ia menggantikan peran suami, tetapi waktu ia menolong suaminya menjadi kepalanya. Laki-laki sebagai kepala juga ditunjukkan dengan pemberian nama. Allah menciptakan perempuan dan membawanya kepada laki-laki. Laki-lakilah yang memberi nama perempuan. Ayat 23. Dan pemberian nama jelas selalu menyeratkan otoritas kepada yang diberi nama. Dan kita juga bisa memahami saat ini, siapa sih yang memberikan nama kepada kita? Yang memberikan nama kepada kita biasanya orang tua kita atau kakek yang mempunyai otoritas kepada yang diberi nama. Bahkan sesudah kejatuhan di dalam dosa pun, hak memberi nama tetap tidak hilang. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan ayat 24 yang menunjukkan kesatuan, kesetaraan, juga menunjukkan laki-laki sebagai kepala. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Hal ini mengajarkan laki-laki sebagai kepala, bahwa sebuah keluarga yang baru dimulai dari seorang laki-laki. Laki-lakilah yang meninggalkan ayahnya dan ibunya. Laki-laki ketika berkeluarga harus meninggalkan komitmen tertinggi yang dulu kepada ayah dan ibunya. Sekarang ia sendiri memulai suatu komitmen yang baru dan bersatu dengan istrinya, membentuk satu kesatuan, satu keluarga. Sebuah keluarga dimulai oleh laki-laki sebagai kepala. Dan bagian terakhir yang akan kita perhatikan adalah Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Saudara-saudara terkasih, berbeda dengan dua bagian sebelumnya, Kejadian 3 menyatakan baik kesetaraan maupun laki-laki sebagai kepala di dalam kehinaan mereka. Mari kita lihat, kesetaraan juga ditunjukkan di dalam kejatuhan manusia di dalam dosa. Laki-laki dan perempuan tidak lagi sama-sama mulia, tetapi sama-sama hina, kehilangan kemuliaan Allah. Keduanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama melanggar perintah Allah, memberontak kepada Allah. Ayat 6. Dan laki-laki dan perempuan sama-sama harus menanggung akibat dosa mereka. Ayat 7 dan 8. Keduanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama mengalami rasa malu dan ketakutan. Keduanya, laki-laki dan perempuan, sama-sama diusir dari Taman Eden. Ayat 22 sampai 24. Masing-masing mereka, laki-laki dan perempuan, sama-sama mempertanggungjawabkan kesalahan mereka dan menerima hukuman akibat kejatuhan di dalam dosa. Tidak ada di antara laki-laki dan perempuan yang lebih baik. Sama-sama, laki-laki dan perempuan sama-sama sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun kesamaan status sebagai orang berdosa tidak meniadakan posisi laki-laki sebagai kepala. Ketika manusia jatuh dalam dosa, laki-lakilah yang diminta pertanggungjawabannya pertama oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 9.
Menarik bahwa walaupun yang memakan buah pertama kali adalah perempuan, tetapi Allah meminta pertanggungjawaban laki-laki lebih dahulu. Ini bukan tentang siapa yang lebih dahulu bersalah, melainkan siapa yang harus mengambil tanggung jawab utama. Dan ini menegaskan bahwa laki-laki lah yang merepresentasikan, mewakili umat manusia. Hal ini juga ditunjukkan ketika kejatuhan di dalam dosa. Laki-laki lah yang mewakili umat manusia di dalam tanggung jawab akan kejatuhan di dalam dosa. Dalam konteks keluarga, seorang suami atau ayah seharusnya yang pertama bertanggung jawab atas seluruh pergumulan carut-marut sebuah keluarga dan bukan menyalahkan orang lain. Jika kita perhatikan penyebutan dosa laki-laki di ayat 17, yang pertama disebutkan bukanlah dosa memakan buah, tetapi mendengar perkataan istri. Karena engkau mendengarkan perkataan istri dan memakan buah dari pohon itu. Mengapa Adam ditegur dengan cara yang demikian? Karena dia yang seharusnya menjadi kepala. Tunduk kepada istri merupakan pemutarbalikan rancangan ilahi. Apalagi ketika perkataan istrinya itu adalah pelanggaran, pemberontakan kepada firman Allah. Dan Rasul Paulus secara eksplisit mengajarkan bahwa dosa masuk ke dalam dunia melalui Adam. Roma 5 ayat 12 sampai 21. 1 Korintus 15 ayat 22. Ini kembali menunjukkan bahwa Adam adalah perwakilan dari semua umat manusia, bukan Hawa. Dan posisi laki-laki sebagai kepala juga ditunjukkan pertanggungjawaban utama ketika kejatuhan manusia di dalam dosa. Dari jenis hukuman yang diberikan Allah kepada manusia juga tersirat bahwa laki-lakilah yang mewakili semua orang. Jika kita perhatikan Kejadian 3 ayat 16, hukuman untuk perempuan hanya berlaku bagi kaum perempuan, yaitu sakit bersalin dan dikuasai laki-laki. Sedangkan hukuman untuk laki-laki, ayat 17-19, membawa dampak bagi semua orang. Bumi yang terkutuk, kerja keras, dan kematian. Sebagai kepala, menjadi penanggung jawab utama, termasuk di dalam hukuman atas dosa. Saudara-saudara terkasih, Alkitab secara jelas menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dan sekaligus menunjukkan bahwa laki-laki sebagai kepala sejak semula merupakan rancangan Allah. Akibat dosa, posisi kepala ini memang telah berubah menjadi posisi sebagai penguasa. Dan inilah yang memunculkan kemudian diskriminasi. Laki-laki menggunakan kekuatannya sendiri untuk menundukkan perempuan. Namun sebaliknya, perempuan tidak begitu saja mau tunduk kepada laki-laki atau kepada sang suami di dalam konteks keluarga. Syukur kepada Allah, penebusan Kristus di kayu salib merestorasi kerusakan ini dan mengembalikan pada rancangan ilahi yang semula. Beberapa bagian di dalam Perjanjian Baru mengungkapkan secara jelas hal ini kepada kita. Dan secara khusus dalam konteks keluarga, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Laki-laki adalah kepala yang mengasihi istri. Demikian juga istri adalah tubuh yang secara sukarela tunduk kepada suami sebagai kepala, seperti rancangan Allah sejak semula.
Efesus 5, saya bacakan ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara-saudara terkasih, bagaimanakah seorang suami dan istri bisa mengalami kembali indahnya rancangan Allah di dalam keluarga di tengah realita dosa? Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan ayat 21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara terkasih, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam ketundukan akan Kristus, di dalam takut akan Kristus. Inilah kunci, inilah rahasia di dalam suatu relasi suami istri. Istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Kristus. Karena suami adalah kepala. Dan suami, sang kepala, bukanlah penguasa. Suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan Kristus telah memberikan teladan kepada kita. Bagaimana Kristus mengasihi dengan berkorban habis-habisan dan menyerahkan hidupnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.